Teman-teman pernah dengar binaural audio? Binaural audio ini adalah teknik merekam suara secara 3 dimensi yang sangat populer pada zamannya. Ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Jadi ini kita dibantu dengan ChatGPT ya. Jadi binaural audio ini adalah teknik rekaman yang menangkap suara menggunakan 2 mikrofon. Tapi mikrofon itu nggak ditaruh sembarangan ya. Jadi ditaruh di kiri kanan di dalam bentuk yang seperti kuping. Jadi ada dummy bentuk kupingnya gitu ya. Biar suara yang masuk itu benar-benar seperti suara yang masuk pada kuping kita ya. Karena sebenarnya bentuk kuping kita yang seperti ini, yang unik ini, itu bisa membuat kita bisa membedakan arah datangnya suara itu dari mana. Apakah dia dari depan, atau dari agak ke kanan sedikit, atau dari atas kita, atau dari belakang kita. Jadi dengan teknik binaural audio ini kita bisa membedakan suara-suara tersebut datangnya dari mana ya. Bukan cuma dari kiri atau kanan seperti pada rekaman stereo biasa ya. Jadi binaural audio ini sangat berguna kalau digunakan ke virtual reality, untuk gaming atau musik production ya. Biar lebih masuk gitu, feelingnya itu lebih benar-benar berada di sono ya. Kalau misalkan kayak stereo biasa cuma kiri kanan, itu feelingnya masih kurang masuk ya. Kita tahu misalkan suara ledakan di sebelah kanan nih datangnya nih. Tapi kita nggak tahu sebelah kanannya itu sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang atau gimana. Kalau dengan binaural audio, kita bisa tahu nih misalkan suara ledakannya dari kanan depan. Sebenarnya binaural audio sendiri bisa dibilang stereo juga ya. Cuman ini stereo dalam steroid ya. Jadi stereo yang benar-benar dibagusin lagi gimana caranya biar semakin mirip dengan aslinya. Semakin mirip dengan telinga kita aslinya, kita dengarnya gimana ya. Lalu kita tanyakan ke ChatGPT ya, bisa nggak sih kalau misalkan kita menangkap binaural audio menggunakan 2 mic biasa ya. Menurut ChatGPT itu bisa, possible, cuman hasilnya tidak sebagus dengan specialized mic ya. Specialized mic itu yang emang udah didesain untuk mengcapture binaural audio. Tapi itu bisa juga ya, kalau misalkan kalian mau mencoba-coba untuk eksperimen itu sebenarnya bisa. Kalian menggunakan 2 mikrofon yang sama, diletakkan di kiri dan kanan ya. Tapi hasilnya tetap tidak akan semaksimal mikrofon yang khusus ya. Lalu bedanya sebenarnya dengan stereo itu apa sih? Kalau stereo kalian udah pernah dengar kan? Itu jadi rekaman kiri dan kanan itu beda. Kalau stereo biasa itu dia cuma menggunakan 2 channel doang ya. Stereo yang saya maksud ini adalah tradisional stereo ya. Jadi stereonya itu cuman ada kiri dan kanan ya. Jadi kalau misalkan ada suara dari kanan ya kita tahu itu dari kanan. Karena suara dari kanan itu suaranya lebih besar daripada kita dengar dari telinga kiri kita ya. Ada juga sebenarnya stereo lain namanya mid stereo ya. Jadi dia ada 3 channel. Ada channel kiri, kanan, dan tengah. Itu biasanya itu untuk rekaman musik ya. Tipe berikutnya adalah binaural audio sendiri. Jadi binaural audio itu dia tidak bisa menggunakan mikrofon biasa. Meskipun memang bisa, tapi suaranya berbeda ya. Jadi memang binaural audio itu ada mikrofon khususnya, atau kita harus bikin manekin yang serupa dengan bentuk kuping ya. Jadi kalau misalkan binaural audio itu kita benar-benar bisa tahu nih arah datangnya suara itu dari mana, bukan cuma dari kiri atau dari kanan aja ya. Lalu saya tanya, jadi sebenarnya binaural audio itu cuman versi lebih bagus dari stereo. Stereo on steroid. Bukan berarti lebih bagus, tapi memang tujuannya berbeda ya. Jadi kalau stereo itu nggak butuh kalian benar-benar harus tahu ini arah datangnya suaranya dari mana. Misalkan kalau untuk lagu ya, kalian kan nggak perlu tahu nih, misalkan suara saksofonnya kalian harus dengar ini dari sebelah kanan belakangnya kalian gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau bisa begitu mungkin terdengar lebih bagus lagi ya untuk musiknya ya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan semuanya direkam secara binaural audio, itu pasti harganya lebih mahal ya untuk memproduksinya ya. Jadi memang biasanya itu mereka menggunakan stereo biasa aja. Kalau binaural audio itu memang benar-benar stereo dalam steroid, jadi stereo versi lebih bagus lagi. Tapi memang recordingnya pasti lebih mahal ya, karena memang menggunakan peralatan yang lebih khusus. Perbedaan lainnya adalah kalau speaker biasa, kalian menggunakan speaker stereo aja yang ada kiri kanan ya, jangan yang speakernya cuma satu ya. Itu kalian udah bisa tahu sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada suaranya berbeda ya. Beda cerita dengan binaural audio. Kalau kalian menggunakan speaker biasa, kalian nggak akan merasakan efeknya ya.
Kalian harus menggunakan headphone, headset, atau earphone ya, yang kalian taruh di kedua kuping kalian, kiri dan kanan ya. Jadi kalau kalian menggunakan speaker, sebagus apapun speaker kalian, binaural audio ini akan kurang berasa ya dibandingkan kalian menggunakan headset yang tidak terlalu mahal, tapi ada kiri dan kanannya dan nempel di kuping kalian ya. Kalau kalian penasaran hasilnya kayak gimana, kalian bisa cek video saya Virtual Barbershop ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Virtual Barbershop itu sendiri apa? Ini ada di ChatGPT jawabannya ya. Jadi Virtual Barbershop itu sebenarnya ini demo 3D sound effect dibikin oleh perusahaan namanya Q Sound Lab ya. Jadi perusahaan ini nih emang spesialis pada rekaman-rekaman 3D ya. Jadi dia itu sebenarnya mau bikin alat bantu dengar. Cuman kalau kalian tahu alat bantu dengar kan seperti ini nih. Biasanya cuma satu kan. Nah dia itu mau bikin alat bantu dengar yang kiri kanan. Jadi kiri kanan, mikrofonnya kiri kanan juga. Jadi dia menggunakan binaural audio juga. Sehingga penggunanya itu bisa tahu arah datangnya suara itu dari mana. Biasanya kalau alat bantu dengar biasa seperti ini kan kita nggak tahu ya. Kalau misalkan arah suara itu datangnya dari mana. Kita cuma tahu dengar bunyinya, oh orang ngomong ini. Tapi kita nggak tahu itu asal ngomongnya itu dari sebelah kiri kita atau dari sebelah kanan kita, itu nggak bisa kelihatan ya. Tapi dengan alat bantu dengar dari Q Sound Lab ini, dia bisa membedakan arah datangnya suara ya. Apakah dari sebelah kiri belakang, apakah dari sebelah kiri depan, itu jadi bisa kedengaran ya. Sayangnya ini ChatGPT tidak menyebutkan ya, bahwa sebenarnya company ini udah hilang ya. Ini saya tanya, what happened to the company now? Jadi menurut ChatGPT, company itu masih operasional ya. Karena memang sebenarnya websitenya masih ada. Mungkin ChatGPT ceknya dari situ ya. Tapi sebenarnya kalau kita cek lebih detail, ini websitenya ini cuman didiemin doang ya. Ini nggak ada diupdate sama sekali dari ini nih, September 29 tahun 2010 ya. Terus ini kalau kita lihat eventnya, ini juga eventnya udah nggak ada sama sekali ya. Lalu kalau kita cari di Wikipedia, ini disebutkan ya, Q Sound Lab. Jadi pada tahun 2019, company itu sahamnya itu dikeluarkan dari Nasdaq ya. Nasdaq itu semacam IHSG-nya Indonesia ya. Lalu pada tahun 2013, copyright-nya itu dari Q Sound Lab semuanya udah expired ya. Dan namanya copyright itu harusnya diperpanjang sama mereka ya. Tapi ini nggak diperpanjang, udah expired gitu aja. Jadi memang company ini nih udah kayak ngilang ya. Dia udah nggak ada update apa-apa, dia udah tidak beraktivitas apa-apa, kita udah nggak tahu dia ngapain gitu. Tapi menurut ChatGPT, dia nggak tahu ya kalau company-nya ini udah inactive ya. Jadi ini kesalahan juga dari ChatGPT ya. Berikutnya kalian bisa coba dengar Virtual Barbershop dari link saya di deskripsi ya. Itu benar-benar luar biasa, tapi ingat kalian harus menggunakan headset, headphone, atau earphone di kiri kanan kuping kalian ya. Kalian cobain dan kalian gak bakal nyesel. Sampai sini dulu tutorial kali ini. Kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang gak ngerti, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.